Nasib suatu bangsa itu ditentukan oleh sehat tidaknya bangsa itu, dan sehat tidaknya bangsa itu ditentukan oleh pola makanan dan juga obat yang dikonsumsi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kepadanya kita memohon ampun, meminta pertolongan, perlindungan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, kami buat mereka lupa diri. Ulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik, yaitu orang yang gagal mencapai tujuan penciptaannya. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran untuk menyatakan, untuk berkata, apabila kita sedang mengalami ancaman dalam kehidupan ini, kita diperintahkan untuk mengatakan kul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung, penolong kami, dan kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman berserah diri. Ayat ini menegaskan kepada kita agar dalam menjalani kehidupan ini, terutama di dalam masa-masa di mana kita menghadapi berbagai ancaman. Kalau saat ini sekarang kita menghadapi ancaman di bidang kesehatan dan dampaknya di bidang ekonomi, maka yang penting, yang pertama, kita harus tetap tenang, jangan panik, jangan dikuasai oleh rasa takut, dan kita sadarkan diri kita bahwa tidak ada yang menimpa kita ini kecuali semuanya sudah dalam ketetapan Allah. Illa ma kataballahu lana. Dan yakinkan diri kita
bahwa satu-satunya penolong pelindung kita adalah Allah, dan berserah dirilah kita kepadanya. Ayat ini pertama adalah mendidik kita untuk menguatkan pertahanan batin kita, ketahanan mental kita. Karena serangan pertama dalam kehidupan ini terutama itu menyerang jiwa kita, pertahanan mental kita. Kita diharapkan menjadi lemah. Kalau secara pikiran kita, mental kita sudah lemah, maka fisik kita pun akan melemah. Oleh karena itu, agama ini mengajarkan kita untuk membenahi mind kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita. Karena kalau jiwa kita, hati kita baik, otomatis imun kita juga akan menguat. Maka di dalam Al-Quran Allah menyeru kita untuk senantiasa mengingat Allah, agar dengannya kita mencapai ketenangan, ketentraman. Namun demikian, Allah juga menyuruh kita untuk memperhatikan fisik kita, bahwa agama ini bukan hanya mengajari batin kita, bukan hanya mengajari kita zikir, tetapi juga Allah mengajari kita untuk membenahi fisik kita, badan kita, bahkan pakaian kita, makanan kita. Di dalam pelaksanaan ibadah kita juga dituntut untuk bersih. Bukan hanya bersih, tapi juga suci. Begitu juga makanan kita, kita dituntut untuk menjaga agar makanan kita itu halal. Bukan sekedar halal, tapi juga baik, thayyib. Dan bahkan lebih utama lagi kalau makanan itu mubarak, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik dari kecil untuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Dan kebersihan itu pula adalah sarana utama untuk menjaga kesehatan. Di dalam agama kita, pelajaran pertama dalam kitab hadis, dalam kitab fikih itu dua. Di dalam kitab hadis yang lain diajarkan bagaimana cara berpikir, cara menggunakan akal ini dengan baik. Dalam kitab fikih hadis lainnya yang diajari adalah mengenai taharah, kebersihan, menyucikan diri, bahwa sebelum kita sholat kita membersihkan diri dengan wudu. Sebelum wudu kita juga membersihkan diri dari najis. Apakah itu dari kencing, dari berbagai macam najis yang diajarkan kepada kita. Bahkan wudu kita tidak akan bisa diterima kalau kita tidak bersih dari najis. Cara kita istinja, membersihkan diri ketika membuang air besar maupun membuang air kecil. Nabi mengajarkan kepada kita sedemikian rupa dan mengingatkan bahwa banyak orang masuk neraka karena istinjanya nggak benar, membersihkan kotoran dirinya nggak benar. Nah ini para hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus jaga, karena banyak orang yang melalaikan hal ini, sehingga akhirnya badan kita ini lemah, sehingga badan kita ini dimanfaatkan oleh setan. Setan tidak masuk ke dalam jiwa kita kecuali pertama masuk melalui badan kita. Setan tidak akan mengganggu jiwa kita, tapi dia hanya memanfaatkan jasad kita ini. Apabila jasad kita ini dalam kelemahan, nah kelemahan-kelemahan jasad dia ini antara lain disebabkan oleh tadi pola pembersihan diri tadi, istinja, menjaga wudu,
dan makanan. Para hadirin sekalian, Nabi menyebutkan bahwa sumber penyakit itu adalah perut, dan cara menghindari penyakit itu yang terbaik itu adalah berpantang, mengendalikan pola makan kita. Banyak sekali hadis yang mengajari kita tentang bagaimana cara makan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat juga diingatkan kepada kita bahwa haram halalnya makanan itu bukan sekedar dari zatnya seperti babi dan lain-lain, darah, tetapi juga dalam pengolahannya atau proses penyembelihannya. Penyembelihannya harus dengan cara yang sesuai dengan syariat, tuntunan syariat. Pengolahannya juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kita mungkin banyak hanya memperhatikan dari segi zatnya dan penyembelihan, tapi sebagian besar kita sudah abai masalah pengolahan. Kalau diolah oleh orang yang tidak mengerti tentang najis, tentang hal-hal yang berkenaan dengan kebersihan syar'i, maka otomatis makanan itu pun bisa tercemar. Walaupun sudah disembelih dengan baik, zatnya sudah benar, tapi yang mengolahnya siapa? Misalnya orang itu tidak mengenal istilah mandi junub, dia mengolah makanan kita dalam keadaan junub. Orang dia nggak ngerti kok konsep junub. Dia tidak mengerti kok konsep najis. Apa itu najis, apa itu bukan. Nah, orang yang mengelola makanan kita juga harus orang yang kita tahu dengan pasti bahwa dia mengetahui tata cara secara syar'i di dalam mengolah makanan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan kita adalah salah satu sumber utama dari penyakit kita. Kalau di negara-negara maju, lembaga yang paling ditakuti itu ada dua. Kayak di Amerika, di Eropa, dua lembaga yang paling ditakuti. Kalau di Amerika namanya FDA dan tax. FDA itu Food and Drug, kalau kita istilahnya POM. Karena nasib suatu bangsa itu ditentukan oleh sehat tidaknya bangsa itu, dan sehat tidaknya bangsa itu ditentukan oleh pola makanan dan juga obat yang dikonsumsi. Oleh karena itu kita tidak bisa menggampangkan, menyepelekan tentang obat dan makanan ini. Maka itu lembaga yang paling ditakuti dan diberi otoritas yang besar di dalam negara maju, itu adalah yang namanya POM, yang mengontrol makanan dan obat yang kita pakai. Dan yang kedua, tax, karena negara ini tidak akan maju, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada namanya pajak. Karena pajak inilah yang membiayai kehidupan negara kita. Pemerintahan ini dibiayai oleh pajak. Tapi bagaimana mungkin memungut pajak kepada rakyat yang sedang sakit? Rakyat yang sedang sakit tidak mungkin mencari nafkah. Dan tidak mungkin, seharusnya tidak boleh ada pajak pada orang yang sedang sakit atau yang tidak produktif. Allah saja di dalam Al-Quran hanya mengambil zakat dari kita, dari kelebihan hasil kerja kita. Tapi kalau kita tidak produktif, kita rugi dan lain-lain, bahkan kita yang berhak mendapatkan zakat, mendapatkan sedekah. Nah, ini para hadirin yang dimuliakan Allah, pola makanan dan kemudian obat. Obat yang kita makan, apakah ini terjamin sehingga betul-betul kita merasa aman ketika memakan obat ini? Jangan sampai obat kita tidak terjamin, harganya sudah melonjak. Seperti sekarang ini kita melihat
Obat-obat yang tadinya harganya hanya berapa ribu sekarang naik 3-4 kali lipat. Dan keperluan kita terhadap sejumlah kebutuhan di masa pandemik ini seperti oksigen sekarang sulit, kosong. Bahkan rumah sakit pun beberapa waktu yang lalu di Jogja puluhan 60 orang lebih meninggal seketika hanya karena tidak ada oksigen. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah penyakit ini tidak sederhana. Dan sebenarnya ajaran Islam dari awal mendidik kita untuk menjaga lahir dan batin kita. Sehingga dengan demikian Allah melindungi kita. Karena setan masuk melalui celah-celah kelemahan kita di dalam hal ini. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan mengikuti kembali tuntunan agama kita dengan baik. Dan juga tentu saja penguasa, pemegang wewenang harus betul-betul memperhatikan apa yang tadi kita sebutkan, makanan yang beredar, obat-obatan yang beredar, harus ada jaminan bahwa rakyat mendapatkan makanan yang terjamin halalnya, baiknya, dan kesuciannya. Begitu juga obat-obatan yang kita konsumsi. Dan tentu saja marilah kita masing-masing berusaha dalam kapasitas kita untuk berbuat yang terbaik buat diri kita dan lingkungan kita. Karena situasi ini tidak mudah, perlu kesadaran masing-masing dan kerjasama kita bersama satu sama lain. Semoga Allah menolong kita untuk mengatasi masalah ini dan Allah memberi jalan keluar kepada kita sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah yang akan menyempurnakan urusannya, dan Allah telah menetapkan kadar ketentuan atas segala sesuatunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami dan juga kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik membesarkan kami di masa kecil kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau biarkan di hati kami bersemi perasaan negatif, perasaan dengki kepada sesama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Allahumma Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rida an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ultuf bi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asbi kull ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asbi kull marid. Allahumma aslih zata baina ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma a'ti anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka Sayyidina Muhammad wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'adza bika minhu habibuka Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.